bagaimana solusinya dengan kejadian yang kita sudah tahu akar masalahnya, ya. Bagaimana kita memberi solusi? Mungkin solusinya kita menjadi apa ya, sosok teman. Kan kalau teman itu lebih dekat ya istilahnya. Kalau jadi kita bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dia, kita tampung. Kalau yang remaja ya, mungkin ceritanya sama temannya kan. Ya, mungkin itu menjadi teman untuk anak kita. Ketika anak usia dini pun mungkin kita bisa misalnya ketika anak kita maaf kurang perhatian dari orang tuanya, mungkin kita bisa ajak ngobrol atau kita tanya-tanya gimana kabarnya, apa yang kamu rasakan hari ini, apakah kamu sedih, kenapa kamu sedih. Jadi kita lebih menjadi teman. Terus kita sebagai guru, kita bisa yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kita bisa melakukan kegiatan kunjungan rumah untuk gadget ya. Karena kemajuan teknologi, kita juga tidak bisa mentidakkan anak kita untuk tidak mengenal teknologi. Mungkin untuk lebih mendampingi, betul, lebih ke aturan ya mungkin ya, aturan ketika menonton atau bermain gadget ya. Ya, ada batasan. Tiba-tiba kan ketika anak sedang bermain game ada iklan, nah seperti itu kita berikan arahannya. Ada iklan-iklan yang itu kan, iya, iklan yang porno gitu ya. Nah itu yang kita kasih arahan kepada anak, kalau ada yang seperti itu nggak usah ini. Jadi makanya tidak boleh lama-lama, takutnya ada iklan yang akan memberikan contoh-contoh yang tidak. Ya betul ya Bu ya, karena iklan-iklan itu kita tidak bisa pastikan ya selalu muncul iklan yang asli itu, dan itu akan mengarahkan lagi ke pelecehan seksual. Jadi anak melihat ini hal yang biasa, orang saya sering lihat gitu kan. Ada perlu ditanamkan pendidikan agama. Ya betul, penanaman pendidikan agama sejak ini. Ya, kemudian kita juga mungkin bisa mengadakan diskusi dengan orang tua ya tentang ini aturan gadget ya. Kemudian kita juga bisa personifikasi akun ya. Kalau akun kita personifikasi untuk usia anak, insya Allah iklan-iklan yang 18 tahun ke atas itu tidak akan muncul, karena kemajuan teknologi kita juga harus bisa mensiasati Bu ya. Jangan asal buka YouTube udah buka aja tanpa ada personifikasi dulu akunnya. Mungkin untuk pengamanan di situ. Kemudian juga di sisi orang tua tentang tadi ya, ketika melakukan hubungan suami istri jangan satu sama anak walaupun anak itu tidur. Ada tempat khusus ya, ada tempat khusus yang terpisah dari anak. Itu kan perlu perlu diadakan diskusi. Kalau tidak mereka tidak tahu. Itu pentingnya kita memberikan pengertian kepada orang tua ya. Kemudian selanjutnya juga ya tadi yang stres kan bukan hanya kita sebagai guru yang mendengarkan curhatan anak, tapi kita juga sampaikan ke orang tua ya. Bagaimana kita bisa anak sebagai teman. Jadi anak menganggap orang tua sebagai teman, sehingga kita ketika dia punya masalah dia datangnya ke orang tua ya, menceritakan masalahnya kepada orang tua, sehingga orang tua tahu apa yang terjadi pada anaknya, sehingga tidak lagi terjadi stres pada anak ya. Untuk masalah yang perundungan ya, ini sangat susah juga loh Bu, karena anak merasa mengajak teman itu hal yang biasa, padahal itu tidak baik gitu. Itu juga harus kita sampaikan kepada orang tua. Jadi kita sama-sama ya, di rumah anak adalah bimbingan orang tua, di sekolah anak bimbingan guru, antara guru dan orang tua harus bersinergi supaya kita bisa meminimalisir ya apa yang sekarang terjadi ya,
kalau bisa dihilangkan masalah-masalah yang sudah merupakan apa keprihatinan kita ya, keprihatinan yang kita alami sekarang ini sungguh luar biasa. Jadi yang solusi pertama yaitu diskusi dengan orang tua. Kemudian lagi untuk yang misalnya anak-anak stres, bagaimana kita di sekolah supaya anak-anak tidak stres? Menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Kita berikan pilihan-pilihan kegiatan yang menyenangkan ya, supaya anak betah di sekolah dan tidak mau pulang. Kalau anak tidak mau pulang, yang pusing siapa, Bu? Itulah siapa yang kami rasakan ya. Di TK itu anak-anak susah kalau diajak pulang. Ya, karena mereka merasa senang di sekolah. Mungkin kalau dulu ya yang konvensional itu tadi. Jadi TK seolah-olah kayak miniatur SD, cari hitung gitu ya, baca tulis hitung. Tapi apa akibatnya anak-anak yang dapat itu ketika dewasa dia karena kecilnya kurang bahagia. Jadi ketika dia menjadi remaja dia cari kebahagiaan yang lain, ya kan? Ya makanya kenapa begitu ditekankan nih di PAUD itu untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kenapa kami melakukan diskusi dengan guru SD kelas bawah? Dan tadi ya disampaikan bahwa pendidikan anak usia dini itu sampai usia 8 tahun. Jadi kami berharap agar kesinambungan pembelajaran di TK yang menyenangkan itu dan di SD kelas 1 kelas 2 masih memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya, supaya anak tidak kaget ya ketika dia senang sekali, kemudian ketika ke SD langsung cari sistem belajar tiap hari. Ayo buka halaman ini kerjakan, seperti itu Bu. Coba buka bukunya, tulis yang di papan tulis salin. Seperti itu tidak Bu? Iya enggak? Iya tidak? Betul? Mulai sekarang mau berubah? Nah, bagaimana memberikan pembelajaran sistem yang menyenangkan? Ya Bu, Iya, kalau dari saya sendiri ya Bu ya, jadi kita bisa menggunakan media atau alat yang menyenangkan untuk anak ketika berhitung. Kan banyak nih ya, kayak contoh konkretnya bisa ada mainan atau apa. Ayo anak-anak 1 ditambah 1 berapa? Jadi masih dengan ada contohnya, Ada belum angka. angka. Ya betul, ada benda konkretnya. Karena kan mungkin dari sebelumnya ada yang belum bisa baca kan ya, dan ada yang masih belum mengenal angka dan huruf gitu kan. Terus selanjutnya mungkin ketika di lembar kerja yang kita bagikan, kita beri apa ya, banyak-banyak gambar gitu, kreativitas, beri banyak warna. Mungkin sebelumnya kita fokus untuk menulis hanya di buku tulis yang isinya cuma garis, ketemu lagi sama pensil, penghapus gitu kan. Mungkin bisa kita tambahkan gambar-gambar dan warna-warna seperti itu. Biasanya kalau kita guru-guru bikinnya di Canva Bu, jadi bisa lebih menyenangkan dengan anak-anak berwarna, bervariasi. Jadi enggak polos putih atau hitam. Kadang kita juga yang dewasa kalau baca buku, kalau yang cuman tulisan doang juga pusing gitu maksudnya. Mungkin itu atau dengan kita bisa mengganti pensil itu dengan spidol warna-warni. Walaupun anak-anak tulisnya masih ya berantakan, ada huruf yang ketinggalan, ya monggo dimaklumi gitu ya Bu ya, karena usianya mungkin masih seperti itu. Mungkin Bu Guru yang lain ada yang menambahkan? Ya, dengan begitu kita nggak merasa langsung, anak-anak, hari ini kita akan belajar tambah-tambahan, karena emang biasanya kita mengenalkannya seperti itu. Dan terkadang kita juga misalkan ada stick beberapa gitu ya. Jadi anak-anak emang banyak yang belum tahu tentang huruf, baik itu angka maupun huruf. Kebetulan kan kita ada angka, ada huruf juga. Jadi kita nggak
memberitahu, misalkan anak-anak di sini kan ibu guru punya stick 2 ya, di sebelah sini ada 2, sticknya ada berapa ya, kan sticknya mereka yang timbul rasa ingin tahu, oh ibu itu ada 4, mana angka 4-nya, siapa yang tahu. Mereka pasti melihat di dinding, 1, 2, 3, 4. Dengan begitu tanpa kita sadari ternyata mereka sedang mengolah dan mengasah pola pikir mereka gitu. Dan tanpa kita sadari pun misalnya kayak tadi, biasanya kita memberikan LK kepada anak-anak itu tambah-tambahan tetapi dengan gambar-gambar yang berbeda. Di atas misalkan ada apel dan apel, di bawah jeruk dengan jeruk. Kita biasanya sesuaikan dengan tema, bisa juga tidak gitu ya. Jadi di situ anak-anak sudah bisa mengenal angka, bisa mengenal warna, bisa mengenal huruf. Ya, begitu. Ada beruntung sih gini. Anak usia TK begitu masuk SD, anak saya itu harus sudah bisa nulis, harus bisa berhitung, Bu. Dan ketika mereka baru masuk langsung, Bu, kapan lesnya? Anak saya belum bisa baca tulis nih.